Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan takdimi dan senantiasa kita nantikan barokah ilmunya Abah Yai Toha Muntaha Abdul Manan selaku pimpinan Pondok Pesantren Minhajul Tulab Indonesia, yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan kedua narasumber. Yang pertama Mas Helmi Son Haji. Beliau ini sekarang sedang PhD di Taiwan, bidang teknologi. Dulu S1-nya di Taiwan. Dan kemudian yang kedua adalah Mbak Nur Hidayah. Ini sedang PhD di UIN Jogja, tapi pengalamannya luar biasa. Jerman, Amerika, Singapura, Malaysia. Itu kayak konferen udah keseringan. Nah gitu. Jadi kita coba untuk hadirkan pada malam hari ini untuk beliau berbicara dan ngobrol-ngobrol bareng. Harapannya ini berupa dapat memberi inspirasi bagi kita, khususnya santri Minhajul Tulab, yang perlu kami sampaikan kepada kedua narasumber bahwa Minhajul Tulab ini pondok pesantren yang salah satu slogan yang ditanamkan kepada santrinya adalah berbudaya lokal, berwawasan internasional. Nah, salah satu manifestasi dari bentuk internasionalisasi dari wawasan itu ya kita wujudkan dalam bentuk usaha sederhana ini. Semoga ini menginspirasi santri-santri Minhajul Tulab untuk berkarir di dunia internasional. Baik, untuk mengawali acara malam hari ini, mari kita dengarkan petuah dan kalam pembuka yang akan disampaikan oleh Abah Yai Toha Muntaha Abdul Manan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Yang saya banggakan dan tentu senantiasa saya berdoa para alumni Minhajul Tulab yang kelak sukses dunia hatta akhirat, bahwa menjadi bagian dari rasa syukur kami dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin malam ini hadir bersama-sama dengan para alumni, khususnya untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian daripada motivasi. Karena bagaimanapun Minhajul Tulab tentu sebagai sebuah lembaga pendidikan sudah menelurkan apa yang kita sebut dengan legitimasi intelektual. Kenapa demikian? Karena menjawab apa yang menjadi tuntutan zaman, di mana kekuatan masing-masing pribadi sangat berpengaruh pada masa depan mereka. Bahwa kita tahu yang namanya Al-Quran itu hadir mula-mula menyadarkan kepada kita pentingnya ilmu kimia. Ini penting. Sebuah cabang ilmu yang nampaknya kurang diperhatikan oleh kaum muslimin pada umumnya. Itu terekam jejaknya dalam surat Al-Alaq. Al-Alaq ini adalah proses kimia setelah nutfah yang sesudahnya diikuti dengan mudghah. Maka perubahan-perubahan dari nutfah, alaqah, mudghah ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa pertama kali Al-Quran justru mendorong kepada umatnya, yaitu kaum muslimin, untuk mempelajari ilmu itu. Dan faktanya hari ini, ilmu itu justru dikuasai oleh mereka yang notabene negara-negara non-muslim. Tapi kita masih patut berbangga, kita masih punya Profesor Dr. Jeki Ying, pakar kimia dari Singapura, lulusan Amerika. Kenapa isu ini perlu saya sampaikan? Karena salah satu yang membuat kita ini bisa maju adalah melihat ilmu pengetahuan itu sebagai sebuah objektivitas yang tentunya kita tidak terjebak kepada apa yang kita sebut dengan subjektivitas ideologis sekalipun.
Maka ketika bicara ilmu, siapa yang mampu menggunakan dan manfaatkan ilmu itu dari golongan manapun, dia akan memperoleh manfaat dan kemajuan daripada ilmu, termasuk ilmu kimia ini. Nah, mempelajari ilmu itu tentunya tidak terbatas di negeri sendiri atau paling tidak di pesantren sendiri. Makanya Minhajul Thulab bersyukur dan berbangga ketika sedikit yang disampaikan di Minhajul Thulab ini bisa menjadi modal awal untuk bisa lebih terbang tinggi. Ya, terbang tinggi sampai ke penjuru dunia. Saya punya pengalaman, salah satunya adalah anak saya sendiri, Bu Tuju, namanya Nunung. Mas Nunung ini dari pesantren di Jombang sana. Alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari B.J. Habibie ketika itu untuk dididik di Jerman dalam hal aeronautika. Nah, ternyata dari pesantren itu si Mas Nunung ini bisa bekerja di PT DI sampai akhirnya dia sekarang direkrut oleh perusahaan Kanada. Nah, satu saat dia pernah dikontrak oleh pemerintah Iran, Republik Islam Iran, untuk memodifikasi pesawat komersial menjadi pesawat tempur. Bayangkan, dan itu nggak lepas dari ilmu kimia tentunya. Nah, ternyata yang dari pesantren sudah Nunung ini mampu melakukan itu. Dia menjadi orang yang kemudian dipercaya untuk memodifikasi pesawat komersial menjadi pesawat militer. Ini satu. Yang kedua ada pengalaman menarik dari alumni Minhajul Thulab, namanya Profesor Dr. Badruzzaman. Ya. Kalau Anda ke ITS sana di Surabaya, Anda akan bertemu dengan alumni Minhajul Thulab yang dulu pernah menjadi nominator rektor ITS. Dia mulai dari TK sampai SMA-nya di Minhajul Thulab. Nah, kemudian bertarung keilmuannya itu di ITS sampai ke Jepang. Dan apa yang kemudian terjadi? Lulusan Minhajul Thulab ini yang dari pesantren ini mampu menjadi salah satu tenaga handal di bidang perkapalan. Nah, dia punya prestasi-prestasi dan juga punya apa yang kita sebut dengan hak paten di dunia perkapalan itu. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan dan menjadi motivasi bahwa pesantren mampu mendorong, memotivasi dan melahirkan mereka-mereka yang kemudian bisa berkiprah di dunia internasional. Saya kira sedikit yang kami sampaikan ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya para alumni, dan kami selalu mendorong bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar, itu kita gunakan objektivitasnya, bukan subjektivitasnya. Ketika kita belajar mencari ilmu, lalu kita menggunakan pandangan-pandangan yang bersifat subjektif, kita akan terjebak pada apa yang kita sebut dengan kata dalam tempurung. Saya kira itu. Terima kasih dan selamat untuk terus menggali ilmu dan berprestasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abah Yai telah membuka acara ini dengan satu ungkapan yang luar biasa, bahwa ilmu itu harus dinafikan dari subjektivitas. Dimanapun ilmu itu berada harus kita gali. Jangan anti barat, pesantren jangan anti barat, jangan anti manapun, dimanapun ilmu itu berada harus kita gali. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan cerita sekaligus pemaparan dari dua narasumber. Yang pertama Mas Helmi Sonhaji. Mas Helmi Sonhaji ini dulu S1-nya di ITS juga, Bah, di teknik. S2-nya kemudian di Taiwan, S3-nya juga di Taiwan dengan beasiswa. Kemudian Mbak Dayah ini juga dengan S2 dan S3-nya full beasiswa, dengan pengalaman conference dan visiting researcher di Jerman, kemudian di Amerika dan di Malaysia dan di Singapura. Untuk itu kami berikan waktu kepada Mas Helmi dan Mbak Nur Hidayah masing-masing mungkin 15 sampai 20 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Karena ini yang akan kita gali bagaimana cara mendapatkan beasiswa itu, kesempatan untuk belajar di luar negeri dan lain sebagainya. Untuk itu kami silakan kepada Mas Helmi Sonhaji untuk menyampaikan apa materinya. Silakan, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten, suara saya terdengar nggih?
Silakan. Ya, terdengar. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Toha Mutaha sebagai kepala dari Pondok Pesantren Mi'ajul yang terhormat juga seluruh muasis dari Pondok Pesantren Mi'ajul yang saya hormati, Ustadz Ahmad Rifai, seluruh teman-teman santri, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik serta rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan online ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Seperti itu. Di sini ini disclaimer saja pertama. Ini Bapak Kiai izinkan saya mengabdi walaupun hitungan jam di Pondok Pesantren Jenengan. Luar biasa. Terima kasih. Okay. Ini disclaimer kedua, saya ini orangnya biasa-biasa aja, nggak sehebat Mas Ahmad Rifai dan kawan-kawan seperti itu. Jadi nanti jangan terlalu berharap terlalu tinggi kepada saya. Kita sharing-sharing aja diskusi masalah beasiswa dan keilmuan seperti itu. Ini bisa saya share? Takut Mas, monggo. Ini kelihatan ya? Ya. Kenalkan saya ini dulu mahasiswa S1 di ITS, Teknik Material dan Metalurgi, sama dengan Profesor Badrul Zaman yang sekarang di Teknik Perkapalan seperti itu, S1 di sana, S2, S3, S2-nya lulus di Taiwan Tech dan alhamdulillah lanjut lagi S3 seperti itu. Di universitas yang sama yaitu di Taiwan Tech, istilahnya kayak ITB-nya Taiwan gitu, singkatnya gitu. Nah, yang pertama pemaparan dari saya adalah sebenarnya dari kita sendiri itu untuk apa belajar dan untuk apa beasiswa seperti itu. Ini ada satu kata-kata, setiap perbuatan hanya sah dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan niatnya seperti itu. Jadi kalau memang ini untuk apa belajar, kita niati belajar ini memang untuk menuntut ilmu saja, ibadah pada Allah gitu. Jangan yang lain-lain dulu gitu. Fokus untuk belajar dulu. Kalau di saya seperti itu. Nanti untuk beasiswanya kita bahas seperti apa beasiswa itu. Yang jelas beasiswa itu untuk menunjang kita belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti itu. Ini sekilas tentang bagaimana di kampus ya. Biar teman-teman tahu misalkan di Taiwan itu ngapain saja seperti itu. Ini saya cuplik sedikit gitu. Teknologi yang ada di Taiwan dan yang dikembangkan di kampus seperti itu, yaitu teknologi tentang chip. Nah, kalau sekarang pengetahuan yang sekarang itu sudah sampai kepada ini memfoto atau mengidentifikasi benda itu dari susunan atomnya. Jadi ini bisa diidentifikasi A itu atom apa, B itu atom apa, C itu atom apa seperti itu. Kita itu sudah bisa melihat. Nah, karena kita sudah melihat, biasanya kita bisa memodifikasi atom-atom itu istilahnya susunannya seperti yang kita inginkan. Sampai seperti itu. Nah, ini saya studinya ini tentang physical vapor deposition. Ini apa sih? Benda apa kayak gitu? Sebenarnya simpel saja. Di bawah ini yang bercahaya ini adalah logam. Dan ini dibuat satu sistem tertentu sehingga logam ini menjadi atom. Nah, atom ini kayak akhirnya nempel di ini permukaan sampel kita di sini kayak gitu. Nah, itu jadi semacam kayak coating. Coating itu semacam kayak ngecat kayak gitu. Tapi ukurannya itu sudah sangat tipis. Ada 200 nanometer seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Kita belajar sedikit dulu aja. Nah, manfaatnya kita itu bisa membuat ini susunan lapisan berlapis-lapis itu tapi dalam ini
dalam bingkai yang sangat tipis. Kalau ini satu lapisan tuh bisa sekarang itu teknologinya sudah 2 nanometer. 2 nanometer itu sekitar mungkin ini ya 1 meter itu dibagi 1 juta, nah itu ketemu 1 meter, nah dikalikan 2. Nah itu teman-teman bisa membayangkan berapa tipisnya seperti itu. Nah sehingga di sini di Taiwan ini sudah teknologinya dikembangkan semenjak 1980 ini. Ini yang kayak gedung ini adalah semua lapisan tipis-tipis ini seperti itu. Nah ini setelah itu dijadikan isinya dipak, dibungkus menjadi sebuah chip kayak gitu. Nah chip ini teman-teman yang teman-teman pakai di HP atau di laptop atau di sekarang ada namanya jam. Jam itu karena teknologinya sudah canggih seperti ini, jam itu sudah bisa buat browsing, buat nonton YouTube, buat musik atau identifikasi kesehatan. Misalkan hari ini sudah berjalan berapa ribu langkah dan sebagainya. Dan di HP kayak itu. Nah, seperti itu salah satu. Yang kedua, nah ini seperti yang diceritakan Bapak Kiai tadi, ada salah seorang ilmuwan dari Singapura ya. Nah, ini ada salah seorang ilmuwan itu dari Inggris menemukan namanya band gap. Band gap ini pita energi yang terdapat di masing-masing material. Jurusan saya teknik material. Jadi band gap di sini kalau ini kan ada ini jarak antara namanya conduction band sama valence band. Nah itu kalau dia dimasuki cahaya, dia itu akan memisahkan antara elektron dan istilahnya positif dan negatifnya. Nah positif dan negatif itu bisa nanti disimpan jadi energi gitu. Nah kalau dia disuplai, istilahnya dikasih muatan, dikasih listrik, dia itu akan menghasilkan cahaya. Nah, cahayanya bisa diatur, ini ada piksel-pikselnya, sehingga ini itu bisa jadi layar LCD. Gitu. Oh, belum jalan. Ini masih sampai sini. Kalau dari tadi nggak on. Oh, gitu. Bentar ya. Ini saya kontrol dulu. Ukuran nanometer itu sudah Stop sharingnya dulu sih. Oh, PPT-nya nggak jalan. Dari mana tadi? nano itu sama dengan 17 juta. Masih dari awal. Masih dari halaman awal, Mas Hilmi. Dari tadi masih halaman awal sampul. Sampul, Mas Ian. Iya, tadi jadi penjelasannya nggak ganti. Oh, sebenarnya. Ini kalau mengetikkan presentasi di Google Meet itu Kemudian umat Islam tidak. stop sharingnya. Berarti saya sharing lagi nih ya? Ya Mas, monggo silakan. Tapi sangat luar biasa Mas. Ini asli Indonesia ini. Kalau seperti ini, ini kelihatan? Bagus, Oh, bagus. Sudah terlihat. Nah, Ya. udah ganti. Siap, Ya. siap. Luar biasa. Jadi seperti ini. Tadi, ya. Oke, saya jelaskan ini ya, cepat aja ya. Jadi kita itu sudah bisa melihat ini, susunan-susunan atom di dalam suatu benda, akhirnya manusia itu bisa mengatur ini, atom mana yang ini, mengatur komposisi atom yang ada di suatu benda itu. Nah, ini yang saya pelajari adalah PVD. PVD ini singkatnya itu kita punya zat yang mau diatomkan dan ini istilahnya nanti atom nanti bakal nempel-nempel atau melapisi sampel kita kayak melapisi
substrate atau sampel kita seperti itu. Terus, nah di Taiwan itu sudah seperti ini kemajuannya. Ini terlihat nggih? Ya, kelihatan, Mas. Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Sudah Nah, terlihat. Nah, di Taiwan itu teknologinya sudah sampai kepada pembuatan chip, proses pembuatan chip di mana tadi layer dengan layer atau pelapisan-pelapisan sampai mungkin ribuan lapisan sehingga satu chip ini ada mungkin jutaan isi di dalamnya kayak gitu. Nah, ini yang kita manfaatkan sekarang untuk jadi handphone, laptop, jam tangan pintar dan sebagainya ataupun HP yang bisa ditekuk-tekuk kayak gitu. Nah, di sini karena teknologi Taiwan sudah sampai kepada pembuatan elektronik yang sangat rumit seperti ini. Berikutnya, nah ada penemuan dari ini ilmuwan Inggris itu menemukan tentang teori band gap, di mana band gap itu kalau dia mendapatkan cahaya dia akan menyimpan energi, memisahkan antara energi negatif sama energi positifnya. Nah itu yang biasa kita pakai di panel surya seperti itu. Nah kalau kita kasih energi, kalau kita kasih listrik, negatif sama positif itu akan bertemu di tengah-tengah ini, merah sama biru ini menghasilkan warna. Nah, warna ini yang kita manfaatkan untuk menjadi layar LCD dan sebagainya. Ya. Jadi konsepnya sebenarnya teknologi yang sangat maju itu di konsep dari penemuan sangat sederhana seperti itu. Kalau teman-teman sudah nanti jadi ilmuwan, teman-teman akan paham seperti itu. Berikutnya, nah ini berbagai istilahnya saya juga belajar karena saya ini teknik material, ada biomaterial juga seperti itu. Sekarang itu manusia sudah sampai pada tahap bisa mengembangkan domba itu melalui cloning. Jadi ini cloning itu sel tubuh dari domba itu diambil sama sel telurnya. Jadi tidak melalui perkawinan kayak gitu. Nah itu sudah menghasilkan domba yang baru. Itu sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Nah sekarang itu namanya ada lab grown meat. Itu yang istilahnya para ilmuwan mengembangkan daging, itu diambil selnya itu dikembangkan sehingga sel itu ini menjadi berkembang dan menjadi istilahnya ini bertumbuh sendiri. Jadi yang kita kembangkan tuh selnya, bukan kambingnya seperti itu. Jadi dari satu sel itu bisa jadi daging 1 kilo misalnya seperti itu. Yang kedua, kemajuan tentang memahami kromosom dan DNA ini sudah bisa kita capai, ilmuwan capai, yaitu dari ini. Sehingga kita itu bisa mendeteksi orang ini terkena kanker atau enggak dan sebagainya itu dari gen yang dibawanya. Yang ketiga ada stem cell. Stem cell ini misalkan seseorang itu misalkan di usia lanjut ada kerusakan di ginjal atau di jantung dan sebagainya, dia bisa diambilkan stem cell-nya, diletakkan di situ. Sel yang satu ini itu bisa berubah, isinya berkembang biak menjadi bentuk jantung atau bentuk hati dan sebagainya. Itu satu sel itu bisa membelah ke berbagai sel kayak gitu. Nah, ada lagi tentang produk pertanian kayak semangka dan sebagainya. Sekarang itu sudah dikembangkan. Kalau semangkanya bisa jadi kemudian dan sebagainya. Itu ada di Taiwan, itu sudah biasa dijumpai seperti itu. Ada teknologi hasil pertanian seperti sapi dan sebagainya itu. Jadi sapi itu gen ototnya itu dilipat gandakan sehingga dagingnya menjadi lebih banyak. Banyak teknologi yang istilahnya aneh-aneh karena dikembangkan oleh para ilmuwan. Nah ini sekarang yang sharing-sharing beasiswa aja, sharing-sharing masalah kuliah. Dulu saya di SMA-nya di Surya Buana, sama mondok juga seperti itu. Seperti kalian, dulu saya SMA-nya itu malah beasiswa penuh. Jadi saya mondoknya gratis, semuanya gratis kecuali ini biaya jajan aja. Jadi di situ sudah ada makan dan sebagainya kayak gitu.
Nah, sarjana saya ke ITS ikut, saya dulu itu orangnya berasal dari keluarga sederhana. Jadi kalau nggak nyari beasiswa itu agak kesulitan seperti itu. Nah, akhirnya saya mendaftar di ITS itu pertama saya melamar beasiswa bidik misi, lalu keterima ini beasiswa etos dan PTTEP. PTTEP itu kayak Pertamina-nya tapi dari Pertamina-nya Thailand seperti itu perusahaan minyak. Di ITS banyak beasiswa dari berbagai perusahaan seperti Pertamina, PTTEP atau BRI atau bank atau perusahaan-perusahaan manufaktur dan sebagainya. Nah, dulu saya selama 4 tahun itu beasiswa penuh. Mulai dari ini, apa itu biaya hidup, biaya buku, les bahasa Inggris, biaya liburan, biaya kuliah semuanya gratis seperti itu. Nah, ini S1 saya di ITS terus direkomendasikan untuk kuliah di luar negeri. Nah, pilihan saya jatuh ke Taiwan karena Taiwan dulu masuknya gampang. Istilahnya kalau yang lain-lain itu menyiapkan tes bahasa Inggris yang berjelimet-jelimet, kalau di Taiwan itu sudah istilahnya prosedurnya sudah lebih mudah daripada yang lain seperti itu. Nah, saya lulus S2 beasiswa penuh, lalu sekarang melanjutkan di doktoral seperti itu. Sebenarnya teman-teman itu yang dari SMA ke sarjana itu sangat banyak beasiswa yang ada di dalam negeri. Seperti beasiswa KIP kuliah, Kemenak, dari Bank Indonesia, dari Kementerian Pendidikan, LPDP, dan lain sebagainya. Dari S2, dari S1 ke S2, itu juga sangat banyak beasiswa itu, bahkan ada yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, kayak gitu. Kalau di sini tuh ada Kementerian Pendidikannya sini, ada MOST itu Kementerian Risteknya sini gitu. Nah, saya dapat beasiswanya yang di luar negeri itu beasiswa kampus. Jadi karena sangat banyak itu, akhirnya saya masuknya di beasiswa kampus, beasiswa NTUST namanya seperti itu. Sebenarnya teman-teman kalau nanti ke luar negeri itu banyak sekali pilihan beasiswanya. Gitu. Untuk tips meraih beasiswa, pertama teman-teman harus meluruskan niat dulu, jangan goyah, diniatkan untuk benar-benar belajar, benar-benar menuntut ilmu seperti itu. Karena apa? Banyak juga yang ini mungkin di awalnya belajar, tetapi karena mungkin di Taiwan atau di Surabaya itu kalau kerja dapat uangnya banyak, akhirnya lebih banyak kerja, terus kuliahnya keteteran dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua, minta restu orang tua, kiai, guru, dan sebagainya. Dan ini penting karena karena ridho Allah itu terletak di ridhonya orang tua seperti itu. Kalau orang tua merestui, bapak kiai merestui, guru-guru merestui, itu insya Allah jalannya bakal dibukakan seperti itu. Yang ketiga adalah belajar. Apa yang dibutuhkan, misalkan ke luar negeri itu butuh bahasa Inggris, ataupun dari SMA ke sarjana itu butuh ini, belajar IPA dan sebagainya, itu tetap aja belajar seperti itu. Yang keempat itu pantang menyerah. Orang itu kalau ulet, jalannya pasti ada. Seperti itu. Sering gagal tapi sering nemu solusi kayak gitu. Nanti pasti ada jalannya saja, pasti ada istilahnya ulet, nekat, sudahlah seperti itu. Dulu saya ke ITS itu sama ibu saya dikasih uang 400.000. 400.000 aja. Saya waktu itu tuh gak ngomong apa-apa, saya cuma diem aja, iya, saya mau ke Surabaya. Diizinkan sama orang tua ke Surabaya, itu cuma bawa uang 400.000. Sementara teman-teman kalau ngekos ya, itu beasiswa kos itu 500.000 per bulan kayak gitu. Di awal saya cuma bawa di saku tuh 400.000, bawa pakaian aja, berani berangkat ke Surabaya seperti itu. Nah di Surabaya itu pernah juga, ya namanya pertama itu pasti butuh perjuangan seperti itu. Pernah diusir dari kos dan lain sebagainya, gara-gara nggak punya uang juga pernah. Tapi yang namanya niat baik, yang namanya sudah direstui dari orang tua atau dari guru-guru kita dan sebagainya, pasti nemu jalan. Dan akhirnya ya saya dapat beasiswa, saya bisa berkembang di kampus, misalnya sampai singkatnya sampai sekarang ini seperti itu.
Oke, sudah, ini slide saya yang terakhir. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Itu katanya Imam Syafi'i. Jadi mumpung masih muda, mumpung potensi ini masih ada, masih umur di bawah 20-an atau di bawah 25 tahun, itu otak masih bisa diasah, kita masih bisa menjadi orang yang lebih berilmu lagi supaya nanti kelak kita bisa mendidik generasi berikutnya seperti itu. Insya Allah Indonesia ini butuh teman-teman, butuh orang-orang yang semangat, butuh orang-orang yang ini belajar banyak supaya nanti bisa berkontribusi untuk kembalinya ya ke masyarakat, ke bangsa Indonesia lagi seperti itu. Terima kasih. Itu saja, singkat saja, nanti bisa dilanjut ngobrol-ngobrolnya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Helmi Sonaji telah menyampaikan luar biasa materinya, baik itu materi secara keilmuan maupun tips dan trik dari Mas Helmi untuk mendapat bisa kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Mohon maaf ini karena Google Meet-nya akan berakhir, nanti kita akan join lagi. Gitu. Mohon maaf nggih, karena pakai yang gratisan nggih. Untuk itu mungkin materi dari Mbak Nur Hidayah ini nanti akan disampaikan di Meet selanjutnya ini. Langsung bisa bergabung kembali. Monggo Pak Daud. Ya, Sihan. Baik, sekarang kita akan dengarkan materi dan tips mungkin dan yang akan disampaikan oleh Mbak Nur Hidayah. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pelaksanaan Google Meet. Kepada Mbak Nur Hidayah kami persilahkan 15-20 menit untuk menyampaikan materi, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Mbak. Masih unmute Mbak. In a short time period. Oke, jadi saya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya nggak perlu banyak-banyak pembukaan lagi, udah dibuka oleh Pak Yai. Terima kasih sudah berkenan menerima saya untuk mengabdikan sebagian dari ilmu yang saya punya, walau tidak se-expert yang dipunya Mas Helmi. Dan saya di sini hanya melanjutkan sedikit mungkin apa yang sudah saya alami gitu. Dan judul saya juga Going Abroad in a Short Time Period. Itu maknanya bahwa saya pergi hanya dalam waktu yang singkat, berbeda dengan Mas Helmi. Mungkin ini redaksinya tepat untuk kita yang sedang di Indonesia, yang sedang kuliah di Indo ataupun menyelesaikan studi di Indo dan masih ingin merasakan atmosfer global yang berbeda. Misalnya masih nyantri gitu.
Oke, jadi ada sedikit wejangan bagi saya bermimpi. Saya selama ini bermimpi di samping padi gitu. Tapi saya yakin bahwa saya mampu belajar sampai ke Jerman nih, sampai ke Amerika. Karena dulu saya juga tinggal di pondok pesantren, pulang dari pondok hari Jumat biasanya ke sawah bantu nenek, terus sambil bikin agenda, mimpinya di samping padi. Tapi saya yakin mimpi itu bisa terrealisasi depannya. Jadi dimanapun adik-adik sekarang, santri dan santriwati, mau di Lampung, mau dimanapun itu, kalau kita punya mimpi, pasti akan tercapai gitu ya. Oke, sedikit biografi saya. Saya tidak ingin ria dikatakan ini, tapi hanya ingin sedikit memberikan motivasi dan gambaran tentang background saya. Saya dulu di pondok pesantren Raha Amuntai, tempat yang bisa dikatakan lebih kecil dibandingkan di pondok pesantren ada adik sekarang gitu. Betul-betul desa yang sangat-sangat. Nah, saya pergi ke kota di IAIN Palangkaraya karena dulu waktu selesai mondok saya pengen dapat beasiswa ke Yaman sama ke Mesir tapi gagal. Terus istilahnya masuk ke IAIN Palangkaraya adalah salah satu keputusasaan waktu itu. Tapi qadarullah ya, walaupun putus asa, kalau istilah orang-orang zaman dulu tuh kayak pilihan terakhir gitu kan, udah putus asa ternyata tetap mendapatkan bagian dari motivasi kehidupan karena akhirnya saya mendapatkan beasiswa dari gubernur waktu itu. Lalu selepas dari S1 lagi-lagi saya juga masih down, belum bekerja, akhirnya bingung nih teman-teman pada bekerja gitu. Coba-coba daftar beasiswa, dapatnya cuma di UIN Kalijaga. Meskipun di UIN Kalijaga tidak seperti Mas Helmi yang sampai ke Taiwan, saya tidak berkecil hati. Dan semoga teman-teman di Lampung juga tidak berkecil hati itu. Meskipun nyantrinya misalnya di Lampung, tidak sampai SMA-nya di Kennedy School di Harvard misalnya gitu. Meskipun demikian, meskipun saya di desa, meskipun saya di kota kecil, meskipun saat ini juga masih di Jogja, tapi saya sudah alhamdulillah bisa menampakkan kaki sampai keluar Indonesia. Misalnya kayak exchange di Amerika, di Malaysia, di Singapura, sampai ke Jerman. Jadi tidak ada batasan. Yang memberikan batasan itu hanyalah mindset. Semakin kamu memberikan batasan, mindset kamu akan membentuk kamu untuk membatasi diri. Oke, mengapa harus study abroad? Meskipun kita ada di ruang-ruang yang terbatas, kita di belum jalan. Oke, kita ulang ya. Problemnya sama gitu ya. Pilihan share screen-nya ini yang ini aja, Mbak. Yang seluruh layar aja. Seluruh layar. Kalau jendela rawan macet. Oh iya. Oke. Oke, seluruh layar. Maaf ya, ada loading ini. Oh ya itu. Udah kelihatan ya? Udah terlihat? Mengapa harus study abroad? Sepertinya kalau Mas Helmi udah selesai dengan persoalan ini karena saya hanya memberikan step lanjutan aja dari Mas Helmi. Ya, pertama kita keluar dari zona nyaman. Gitu. Kenapa dikatakan zona nyaman? Karena saya juga seperti Mas Helmi sama teman-teman hidup dalam lingkup pondok pesantren. Sejauh mata memandang ya kita
bertemu dengan ustadz, kiai gitu kan. Nah, dengan keluar dari zona nyaman, kita tidak hanya keluar dari perspektif lama, tapi juga membantu untuk melihat perspektif baru. Kemudian, mengapa harus study abroad? Mengalami pengalaman global secara langsung. Kalau biasanya nih, kalau pulang ke rumah setelah dari pondok, ngelihat orang Amerika di layar Instagram. Kalau kita study abroad, kita mengalami langsung pengalaman global tersebut. Dan kita terhindar dari perspektif negatif yang di-framing dari media-media. Karena kita mengalami secara langsung. Yang ketiga adalah membangun sensitivitas budaya. Selama kita masih dalam box kita selama ini di Indonesia, pengetahuan kita tentang dunia luar itu rata-rata dari bahasa-bahasa kedua, dari sarana-sarana kedua. Tapi ketika kita melangkah secara langsung, kita mengalami dan lebih merasakan bagaimana budaya itu membuat kita menjadi lebih sensitif. Kita juga menyelami hal baru, mendewasakan diri. Sebab ketika sudah melangkah ke luar negeri, Mas Helmi pasti ini mengalami hal ini, kita dituntut untuk menjadi lebih independen dan juga belajar banyak hal baru. Makanya di sini seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena atau laut, maka tidak akan cukup untuk menggambarkan pengetahuan yang Tuhan miliki, yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Sebab pengetahuan itu tidak hanya ada di buku gitu. Pengetahuan ada dalil-dalil yang tidak hanya ada di dalam buku dan teks, tetapi juga di dunia luar. Oke. Ini perspektif saya dalam going study abroad just like for a short period. Jadi hanya untuk konferensi, hanya untuk visiting, hanya untuk exchange dan sebagainya. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Sekarang nih santri biasanya background-nya adalah belajar agama gitu. Tapi apakah cuman sekedar itu doang nih modal kita sebagai santri? Tapi di dalam kehidupan ponpes, mohon maaf nanti kalau saya kelebihan tolong ditegur ya waktunya gitu. Kalau kita udah mengenali diri sendiri, nggak cuma belajar agama di ponpes, kita belajar organisasi, kepemimpinan, dan teamwork. Nah, itu modal yang kita miliki. Kemudian modal yang tidak dimiliki untuk study abroad, untuk keluar. Yang pertama seperti Mas Helmi bilang, kita nggak punya uang belum punya uang untuk pergi. Akhirnya kita perlu bantuan dana, sokongan dana. Itu salah satu modal yang tidak dimiliki dari modal-modal yang tidak dimiliki yang lainnya ya. Jadi kita harus benar-benar sensitif dengan apa yang kita punya dan yang kita tidak punya. Yang ketiga adalah tujuan atau goal. Kita mau keluar untuk apa? Student exchange, visiting abroad, conference. Kenapa kita pengen keluar negeri? Tadi kan di awal sudah dibilang nih ada sensitivitas budaya dan sebagainya. Maka itu berlaku juga ketika kita sedang targeting ke beasiswa yang ingin kita cari. Biasanya nih bicara pengen membangun sensitivitas budaya, berarti mencari student exchange programnya yang berkaitan dengan cultural exchange, pertukaran budaya misalnya. Oke. Nah, kita lanjut ke pencarian. Di mana kita bisa cari? Sekarang ini banyak sekali media-media yang mampu membantu kita dari YouTube, Facebook, Twitter, IG, Google, email, aplikasi, dan sebagainya. Jadi tidak ada batasan. Setelah itu kita targeting. Kita udah punya sarana, kita udah punya modal, kita tidak tahu modal kita ingin memiliki apa, berarti kita sudah melakukan evaluasi terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pencarian, kemudian targeting. Karena sudah tahu tujuan dan goalnya, kita targeting. Amati, pahami, dan persiapkan. Ini yang paling penting. Fase ini penting sekali, urgent sekali. Amati, pahami, persiapkan. Baca aplikasinya sedetail-detail mungkin, pahami sepaham-paham mungkin, dan setelah kita memahami itu, baru kita persiapkan. Nah, ini sangat abstrak sekali ya, belum sampai ke tahap-tahap aplikatif. Tapi ini teorinya dulu. Langsung kita masuk ke submit. Submit paling tidak daftar sebelum deadline itu 7 hari sebelum. Itu dan semakin banyak yang kita sebar, semakin memungkinkan ada satu ataupun dua yang nyangkut ya. Sebab itu pengalaman saya dalam satu bulan misalnya saya apply student exchange
20, yang keterima 1, atau bahkan tidak keterima sama sekali. Nah, itu langsung masuk ke pengumuman. Diterima, maka judul emailnya adalah congratulations, ditolak, judul emailnya adalah we are sorry, gitu kan. Tapi itu bukan persoalan, karena di tahap terakhir adalah evaluasi dan mulai kembali. Tidak ada istilah gagal, yang ada adalah belum saatnya. Kenapa saya katakan demikian? Kita udah targeting, kita udah submit, tapi kita gagal di pengumuman. Lulus dan tidak lulus itu banyak faktor. Pertama, di administrasi, di wawancara, atau di bagian misalnya backingannya nggak cukup kuat, atau misalnya pas wawancara kita ngomongnya gagap, atau pas wawancara skill kita komunikasinya kurang bagus, kayak gitu. Dan ada banyak faktor, dan itu tidak menjadi halangan besar sebab kita harus melakukan evaluasi dan harus kembali memulai. Makanya saya bilang tidak ada istilah gagal, yang ada adalah belum saatnya. Oke, ini gambaran saya waktu itu di Amerika sama di Jerman, hanya untuk memotivasi, tidak dalam konteks untuk ria, oke. Oke, apa tantangan santri era saat ini gitu? Oke, karena saya juga background-nya santri, dan kebetulan saya S3 studi Islam. Kalau tadi Mas Helmi sangat scientific sekali tentang kimia dan sebagainya, karena saya background-nya Islam, maka selalu ada istilah, kok belajar Islam di Barat, Kak? Gitu. Kok belajar Islam di Barat? Nah, jawaban dari pertanyaan ini sangat terwakili oleh Pak Yai, bahwa kita belajar itu secara objektif. Kita tidak secara subjektif mengatakan bahwa belajar Islam di Barat itu tidak kompatibel dengan background kita sebagai mayoritas Islam di Indonesia. Tidak, kita belajar metodologinya, kita belajar cara berpikir kritisnya, kita belajar tentang bagaimana mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari alih-alih melakukan justifikasi negatif gitu. Persoalan hegemoni dan ideologi itu adalah hal-hal yang bisa kita counter ketika kita sebagai seorang santri sudah mempunyai fondasi kuat dari pondok. Kemudian tantangan santri yang kedua adalah dia harus middle ground. Dia harus melangkah ke timur dan sekaligus ke barat. Artinya kita sebagai santri tidak hanya fokus untuk mendapatkan peradaban yang sudah mutakhir di barat, Taiwan, di Jepang, tapi juga harus mulai untuk mengupgrade sivilisasi atau peradaban yang juga ada di timur. Jadi semakin kita bisa menyeimbangkan dua peradaban ini, maka santri, saya bisa katakan, akan menggenggam dunia gitu. Karena dua cabang pengetahuan inilah yang paling besar dan menghegemoni di konteks saat ini. Kemudian tantangan santri yang ketiga adalah bahasa, keterbatasan bahasa. Kadang-kadang seperti saya dulu ada yang sangat mahir di bahasa Arab, ada juga yang sangat mahir di bahasa Inggris gitu. Tapi jarang yang mempunyai dua kemampuan itu. Akhirnya mungkin ini salah satu bagian dari meskipun tidak semua ya, saya tidak mengeneralisasi, tapi semakin banyak bahasa yang bisa kita kuasai, maka semakin banyak keuntungan. Bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Prancis, semakin memberikan kesempatan. Karena misalnya di Jerman, mereka punya national pride, kayak mereka meskipun mereka fasih berbahasa Inggris, mereka menolak untuk menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi mereka tetap menggunakan bahasa Jerman, dan ketika mau kuliah di Jerman ya menggunakan bahasa Jerman gitu, tidak menggunakan bahasa Inggris. Sehingga semakin banyak bahasa yang bisa dikuasai, semakin banyak keuntungan untuk mendapatkan kesempatan beasiswa short courses ataupun yang panjang. Yang keempat adalah kualitas diri. Ini juga penting. Kenapa saya kasih persenannya ini, perbandingan 100, 15% itu harus open minded, dan ini sudah ditanamkan di pondok pesantren. Kemudian middle ground-nya juga sudah mulai ditanamkan oleh pondok pesantren, dan bahasa juga sudah mulai ditanamkan oleh pondok pesantren. Yang paling penting itu adalah kualitas diri. Karena ini
mulai diterapkan oleh pondok pesantren, tapi kalau tidak ada kesadaran individual tidak akan muncul gitu kan, sehingga kualitas diri itu harus besar dominasinya. Seperti Mas Helmi tidak akan pergi ke Taiwan kalau tidak mempunyai kualitas seorang pejuang gitu kan, mempunyai skill komunikasi, kepemimpinan, pengabdian, teamworknya besar gitu kan. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada santri. Oke, ada banyak sekali beasiswa untuk para santri. Yang baru-baru terbuka ini adalah program YES, Canada Luger Youth Exchange dan Study. Program ini program untuk short period ya, seperti pengalaman saya sebelumnya, hanya 1 bulan, 2 bulan, semua orang bisa daftar di tataran SMA, SMK, dan MA. Oke? Nah, di sini bisa dilihat ada tahun lahirnya tahun berapa, kemudian ada background lain yang harus dibaca. Seperti saya bilang, karena saya bicara kualitas diri, maka di sini ada OSIS, ada MPK, ada kemudian dan sebagainya. Jadi ini salah satu aplikasi untuk short periodnya. Jadi pertama, amati program ini. Setelah diamati, dipahami, semua requirement-nya harus dipenuhi. Kalau belum ada, diusahakan ada. Kalau bisa dipuji oleh Pak Yai di dalam personal letternya gitu kan. Dan semakin bagus aplikasi kita, semakin bagus kita yang kita tonjolkan dan juga wawancara, semakin besar peluangnya. Dan di mana sources yang bisa kita dapatkan? Seperti saya bilang, sudah terlalu banyak. Ada di website, ada di Instagram, ada di Twitter, ada Telegram, YouTube, dan sebagainya. Kan identifikasi. Dan saking banyaknya, kita akan terdistorsi atau terdistraksi sebab terlalu banyak. Sehingga ketika balik ke tujuan, adik-adik harus membuat skala-skala prioritas. Bikin deadline-nya kapan, gitu kan. Untuk mencapai deadline itu, requirement-nya harus dipenuhinya kapan, gitu kan. Nah, dan yang paling penting adalah buat life plan. Misalnya nih, tahun 2023 untuk adik-adik gitu ya. Ini life plan ini penting untuk membantu adik-adik membangun kualitas diri, untuk mencapai tujuan exchange-nya, untuk membantu tidak hanya memperindah CV, tapi juga kualitas long periodnya gitu. Pertama, ranking 1 di kelas. Tulis saja dulu, tulis. Kalau kecapean tinggal dicoret. Yang kedua, student exchange di Malaysia. Atau yang tadi ada program YES dari Amerika. Yang ketiga adalah S1 dengan beasiswa di mana gitu kan. Yang keempat, speaking dan writing Arabic dan English. Itu kan untuk memperbaiki kualitas. Kemudian juara lomba, entah lomba MTQ di desa, kecamatan, kota, provinsi, nasional, internasional. Dan jangan lupa ada istilah invisible hand. Ini kita udah perbaiki nih kualitas diri, kemudian ada invisible hand, tangan-tangan Tuhan yang akan membantu kita. Nah, itu yang disebut sama Mas Helmi tadi, doa para kiai, para guru, para orang tua, sedekah itu nggak mesti sedekah uang gitu ya, sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah senyuman. Kemudian ya kalau misalnya punya cita-cita supaya aplikasi kita mutakhir pakai punya laptop, bisa cita-citanya lulusnya cum laude dan kemudian punya background organisasi yang baik dan berprestasi. Nah, ini salah satu video motivasi dari UIN Sunan Kalijaga. Nanti monggo di-share aja ya PPT-nya biar bisa diakses secara individu. Mungkin lebih baik banyak sharing tanya jawab dibandingkan hal-hal yang terlalu teoritis gitu. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak ya telah menyampaikan materi yang luar biasa. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu kepada 3 orang, bisa bertanya secara langsung maupun lewat chat. Tapi dianjurkan bertanya secara langsung, bertanya terkait kuliah di luar negeri bagaimana dan lain sebagainya. Monggo ditanyakan. Ini kalau nggak ada yang tanya berarti sama-sama.
Mas Helmi dan Mbak Nur Hidayah ini sama-sama masih munfaridan. Ya Mas Helmi ya? Oke. Oke, Mas. Iya, Nggak monggo. apa-apa. Ini teman-teman bebas aja ya, maksudnya kalau bertanya nggak usah malu-malu. Kita ngobrol biasa saja seperti itu. Iya. Kayaknya ada yang angkat tangan itu Mas Rifai, Mbak Dila. Mbak Dila itu. Silakan. Oke, monggo Mbak langsung bisa disampaikan pertanyaannya. Aku mencet itu. Itu di gambarnya itu ada yang angkat tangan Mas Rifai. Ada Mbak Dila, terus siapa tadi? Barangkali ingin bertanya itu. Assalamualaikum Monggo Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertanya semua. Saya Kandika, salah satu santri dari Minhajutulab, ingin bertanya kepada kakak, apakah beasiswa itu ada berbagai macam dan beasiswa itu dapat mencakup apa saja, Kak? Udah, terima kasih. Baik, mungkin ingin bertanya lagi. Kita open dulu pertanyaannya. Ini kalau materi ini soalnya sama-sama beasiswa, jadi kompeten untuk menjawab pertanyaan ini. Ayo, ingin bertanya lagi? Monggo, langsung bisa disampaikan. Terus sembari menunggu, kita silakan kepada Mas Helmi dan Nur Hidayah untuk menjawab pertanyaan Monggo, dari Mas salah Helmi. seorang menteri. Monggo Mas. Oke, ini saya cerita dulu. Kalau beasiswa singkatnya, ini mbaknya mau SMA ke kuliah atau kuliah S1 ke ini lagi. Ini aja ya, saya ceritakan langsung. Kalau S1 itu biasanya kebanyakan beasiswa itu kuliah gratis plus biaya hidup. Biaya hidupnya saya nggak tahu, tapi di zaman saya itu sekitar 600.000. Itu beasiswa yang umum. Jadi biasanya di tahun pertama dapat beasiswa yang seperti itu, seperti bidik misi dan lain sebagainya. Nah, dulu saya dapat beasiswa itu kuliah gratis, ada uang ini untuk kosan, itu setiap bulan dikasih, biaya hidup itu juga setiap bulan dikasih, kursus bahasa Inggris, lalu apa ya, biaya wisata. Jadi dulu saya sering ke Jakarta, ke Bogor dan sebagainya, naik pesawat itu gratis, seperti itu. Nah, ini kalau biasanya beasiswanya biasanya ngambil dulunya itu yang pertama itu yang ini, beasiswa biaya hidup atau bidik misi misalkan ya. Nanti di semester berikutnya, di semester 2 atau 3 itu bisa nambah beasiswa kayak gitu biasanya. Nah, kalau yang S2 itu di sini kalau di Taiwan ini per bulan dapat sekitar 6 juta untuk biaya hidup, kuliahnya sudah gratis seperti itu. Kalau S3 itu dapat sekitar, ini range minimal ya, istilahnya range standarnya. Kalau S3 biasanya 9 juta. Ada di luar yang sampai 15 juta, ada yang lebih dari itu, ada yang sedikit berjuang juga ada seperti itu. Jadi kalau misalkan ya itu kadang-kadang niatnya dulu. Bismillah niat belajar seperti itu, nanti ada jalannya. Misalkan nanti ada orang tua yang pengen dicukupi, kalau keluar negeri itu bisa ini diambilkan dari beasiswa, itu bisa kayak gitu. Misalkan di Taiwan ini per bulannya misalkan ada 10 juta yang kepake 3 juta, kita bisa nabung 7 juta per bulan. Nah, itu kan kalau misalkan orang tua membutuhkan dan sebagainya atau kita bisa nabung dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Tuh. Jadi beasiswa itu bisa mencakup semuanya gitu, Kak? Maksudnya dari kehidupan sama tempat tinggal. Bisa, bisa mencakup semuanya. Kalau saya dapatnya itu yang mencakup semuanya gitu. Memang pada awalnya kadang-kadang saya belum dapat beasiswa. Cuman ya karena niat itu akhirnya ya dikasih petunjuk gitu. Dapat beasiswa yang sudah mencakup semuanya kayak gitu. Nah, ini kan cara dapetin beasiswa gimana, Kak? Dari nilai kita terakhir ujian atau gimana itu? Maksudnya
beasiswa itu didapetin tuh dengan cara apa aja? Paling gampang gini Mbak, saya kasih tips. Ini kalau sampean pengen kuliah, langsung hubungin kakak tingkat atau alumni yang sedang kuliah. Wes, jadi inti nanti ketika sama langsung menghubungi Mas Rifai, sama Mas Rifai ini langsung dijelaskan, oh perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini, kayak gitu. Itu ya yang paling gampang seperti itu, menghubungi alumni. Kalau teman-teman S1 mau S2, datang langsung ke dosennya, Pak, saya punya niatan untuk kuliah di luar negeri. Nanti bakal dikasih petunjuk. Seperti itu. Nah, untuk syarat-syaratnya ya nanti ini mengikuti, biasanya ada syarat nilai dan sebagainya. Ya, itu syarat-syarat biasa aja yang bisa dijangkau. Jangan pernah khawatir gitu. Terima kasih, Kak. Ya, mungkin Mbak Nur Hidayah ingin menambahkan, monggo Mbak. Oke, jadi tadi sempurna sekali ya apa yang disebutkan Mas Helmi. Saya kasih contoh lebih ke hal-hal yang lebih praktikal. Misalnya setiap beasiswa itu tergantung peruntukannya. Tadi kan lagi nyantri nih, mau beasiswa apa? Mau seperti Mas Helmi S1 apa mau exchange doang, apa mau pergi cuman waktu yang singkat doang, atau beasiswa kepemimpinan, beasiswa leadership, atau beasiswa teamwork dan sebagainya, itu tergantung sekali dengan tujuan awal. Nah, jadi ketika udah tergantung dengan tujuan awal, beasiswa itu ada dua jenis, ada yang parsial, ada juga yang fully funded ya. Kalau dia fully funded, nah itu yang ditanya apakah dia cover semua. Kalau fully funded pasti cover semua. Contohnya, kalau misalnya, apalagi nih Gus Fai ya, beliau kan fully funded ya S2 S3-nya. Nah, kalau S2 S3-nya fully funded maknanya biaya makan dibiayai, biaya transportasi dikasih, biaya tempat tinggal dikasih gitu. Sampai SPP, buku dan sebagainya dikasih. Jadi itu fully funded. Tapi kalau partially maka hanya sebagian yang diberikan. Jadi kalau sebagian otomatis parsialinya adik sendiri yang akan memberikan jaminan kebutuhan hidup adik sendiri 50%-nya. Saya kasih contoh, dulu waktu saya lulus pondok, saya pernah apply beasiswa Malaysia, itu cuman parsial, cuman 50%. Jadi kalau cuma 50%, artinya saya harus membiayai 50%-nya lagi dalam konteks makan, akomodasi, transportasi, dan sebagainya. Nah, itu yang fully funded dan yang tidak fully funded. Yang kedua, background-nya. Background pemberi beasiswa. Apakah dia pemerintah, apakah dia NGO, apakah dia organisasi LSM. Nahdlatul Ulama misalnya NU punya beasiswa. NU punya beasiswa mulai dari beasiswa kuliah sampai beasiswa exchange, bahkan beasiswa conference di Belanda. NU loh ya, khusus NU aja ini. Kemudian kalau pemerintah ada juga beasiswa S1-nya, ada juga beasiswa dari pihak kampusnya kayak UII dan sebagainya. Jadi sangat tergantung dengan tujuan yang adik ingin capai, seperti Mas Helmi bilang, mau S1 kah, mau exchange kah, atau misalnya sekedar pengen beasiswa kepemimpinan, ada banyak sekali. Mungkin demikian. Jadi, bagaimana Mbak? Jadi bentuk beasiswa itu ada banyak ya Kak? Banyak. Ada pertanyaan di chat untuk narasumber khusus. Ini pertanyaan terkait student exchange itu apakah personal atau melalui sekolah? Monggo dijawab. Gimana? Oke, Mas Helmi mau jawab mungkin? Ada duluan? Ini saya jarang student exchange. Oh iya. Ini saya masih di tahun depan ini mau student exchange. Mungkin Mbak mau yang lebih pengalaman. Oke, mohon izin Mas Helmi. Jadi kalau student exchange itu tergantung lagi seperti saya bilang. Ada yang fully funded, ada yang parsial. Masih kalau fully funded, seperti yang saya kasih contoh tadi, program YES dari pemerintah Amerika itu fully funded, maknanya semuanya di cover. Kemarin saya ngambil exchange di Amerika itu, tiket pesawat di cover, tiket makan di cover, penginapan di cover, ke kampusnya di cover, jadi semuanya di cover. Tanpa ada pengeluaran pribadi. Urusan visa pun di cover. Itu termasuk student exchange.
Tapi ada juga yang parsial. Kalau parsial ini kemungkinan keterimanya lebih besar. Kemungkinan terimanya lebih besar karena ada parsialnya, ada separuh-separuhnya gitu. Bahkan kalau mau conference pun bayar sendiri kemungkinan keterimanya lebih besar gitu. Karena bayar sendiri. Cenderung lebih kompetitif ketika fully funded, scholarship yang betul-betul full beasiswa. Tapi kalau mau istilahnya tuh mau genjot batu pertama seperti saya, batu pertama saya adalah ngambil student exchange biaya sendiri. Karena itu salah satu bentuk marketing saya ke para pemberi beasiswa lain. Jadi ada yang parsial, ada yang sama sekali nggak memberi, ada yang sama sekali murah hati untuk memberi. Itu tergantung beasiswa yang kalian tuju. Oke. Pertanyaannya kembali gini Mbak, apakah itu diajukan secara personal atau melalui sekolah? Nah, oke. Bisa keduanya. Saya kasih contoh, untuk saya ngajuin personal, tapi dibantu sekolah dalam hal ihwal persiapan rekomendasi misalnya, persiapan kebutuhan dokumen misalnya gitu. Ada juga yang memang perwakilan dari sekolah, misalnya sekolahnya yang ngasih program exchange-nya gitu. Jadi sangat tergantung konteksnya gitu. Kalau misalnya sekolahnya yang ngasih, maka berurusan sama sekolahnya. Kalau misalnya pemberi beasiswanya yang di luar, otomatis ya personal kita sendiri yang apply, tapi bisa dibantu oleh sekolah untuk urusan administrasi, kakak-kakak tingkat, supervisornya atau pembimbingnya gitu. Baik, terima kasih. Ini saya izin membacakan kembali, ada pertanyaan dari Mas Sarwani Abdani terkait pengabdian pasca beasiswa selesai itu seperti apa? Apakah itu memang kewajiban atau bagaimana? Apakah itu sebuah kewajiban harus pengabdian di tempat apa gitu misalkan? Monggo Mas Helmi dan Mbak Daya. Iya, mungkin saya bisa jawab. Ada 2 jenis beasiswa ya. Yang satu ada pengabdiannya, yang kedua nggak ada pengabdiannya. Nanti teman-teman sebelum dapat beasiswa itu dibaca. Gitu. Dibaca dulu ada pengabdiannya atau enggak. Ini beasiswa S1 sama setelah S1 itu sama seperti itu. Contohnya ada beasiswa seperti misalkan ya Darul Quran itu ada pengabdiannya, tapi pengabdiannya mungkin lebih fleksibel kayak gitu. Nah, ada beasiswa berbagai macam yang nggak ada pengabdiannya dan itu terbuka seperti bidik misi, seperti sekarang KIP kuliah ya, seperti beasiswa perusahaan dan sebagainya itu banyak yang nggak ada pengabdiannya. Nah, biasanya pengalaman teman-teman saya itu ngambil yang tidak ada pengabdiannya, lebih fleksibel kayak gitu. Kalau S2 misalkan ada LPDP itu dibiayai pemerintah Republik Indonesia, tapi wajib pulang. Gitu. Setelah S2 itu wajib pulang selama 5 tahun, harus menetap di Indonesia, baru bisa keluar negeri lagi seperti itu. Nah, hal-hal kayak gini itu harus harus diperhatikan seperti itu. Karena banyak teman-teman saya nggak ngambil LPDP untuk S2-nya karena mau lanjut S3 langsung, seperti itu juga banyak. Ada yang mau kerja di luar negeri dulu nyari pengalaman, itu juga ada seperti itu. Banyak. Kalau besarannya ya sama, kadang-kadang itu. Ada tambahan dari Mbak Daya mungkin? Oke, kalau pengabdian seperti Mas Helmi bilang tergantung pemberi beasiswa itu. Kalau misalnya beasiswa saya sama Mas Rifa itu adalah beasiswa pengabdian. Jadi kontrak kami adalah setelah lulus kuliah tidak boleh mengajar di luar dari perguruan tinggi Islam. Artinya kami hanya bisa jadi dosen di perguruan tinggi Islam. Nah, hal-hal yang seperti demikian itu jarang ya untuk dilakukan monitoring oleh pemberi beasiswa, tetapi itu akan menjadi pertimbangan ketika pemberi beasiswa kemudian membuka beasiswa baru ya, akan memberikan dampak negatif kepada generasi-generasi penerima beasiswa selanjutnya.
Nah, kemudian seperti program saya, exchange pun mengharapkan ada pengabdian. Maknanya, sepulangnya saya dari Amerika, saya harus menunjukkan bahwa saya mempunyai program-program yang memberdayakan masyarakat gitu. Nah, ini juga akan berdampak pada generasi-generasi penerima beasiswa selanjutnya. Sehingga betul-betul harus dipertimbangkan ketika kita apply scholarship yang minta mengabdi apa tidak. Karena itu akan berdampak sama adik-adik lanjutan kita, baik misalnya dari institusi kita akan di blacklist dan sebagainya. Jadi kalau memang mereka bilang kewajiban itu harus benar ditaati gitu. Kalau memang tidak ada ya tidak masalah gitu. Sebenarnya ada jalan pintas kalau tidak mau pusing dengan beasiswa. Kemarin saya waktu ke Jerman itu kan sebenarnya udah awam tahu ya ada program Ausbildung gitu. Program magang 1 tahun. Jadi di Jerman mereka magang 1 tahun jadi magang di dokter gigi selama 1 tahun, kemudian mereka memperkaya bahasa Jerman. Setelah itu setahun setelahnya mereka sudah pintar bahasa Jerman, daftar S1 kampus Jerman sekaligus bekerja di Jerman. Jadi kalau misalnya udah frustasi dengan persoalan administrasi dan gagal terus ya, boleh dicoba program magang Ausbildung baik itu di Jerman, di Amerika, di Australia pun ada. Itu menurut saya pilihan terakhir untuk yang berputus asa. Oke. Mungkin itu Mas Faiz. Baik, pertanyaan kembali untuk Mas Helmi. Butuh berapa waktu untuk bisa survive ketika kuliah di luar negeri itu, Mas? Mungkin penyesuaian dan lain sebagainya. Kalau penyesuaiannya mungkin berapa bulan ya? 2 bulan sudah cukup. Karena kalau di luar negeri itu, kalau menurut saya itu lebih mudah. Kalau kuliahnya itu lebih mudah di luar negeri. Kalau di Indonesia kan dosen-dosennya mungkin memang pintar ya. Jadi kita terbiasa dikasih tugas yang ini berat-berat, keluar negeri itu lebih enak kalau saya. Oh, itu lebih enak. Tadi menyambung ini yang belum dijawab. Yang apa itu? Pengabdian pasca beasiswa. Kalau teman-teman ngambil ini yang ada pengabdiannya, selayaknya atau kewajiban teman-teman itu untuk pengabdian. Jangan sampai setelah beasiswa selesai, setelah kuliah selesai, dapat ijazah, pengabdian nggak dilakukan. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang ngambil LPDP dari luar negeri harus pulang ke Indonesia, dari awal sudah sepakat seperti itu, ya pulang seperti itu. Jadi anak baik saja, jangan ini malah menyusahkan pemberi beasiswa, menyusahkan negara dan sebagainya. Itu sih pesan saya. Baik, masih tersisa 5 menit mungkin. Ini Mas Dani tadi mau bertanya, monggo Mas. Atau keluar Mas Daninya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, 1 atau 2 orang sebelum kita tutup pertemuan ini. Monggo, bisa disampaikan secara langsung. Saya Mas Rifai. Monggo, Ustaz. Ya, baik, terima kasih atas banyak sekali informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Helmi dan Mbak Nur Hidayah berkaitan dengan beasiswa. Saya kira ini menjadi penting ya untuk teman-teman baik itu alumni yang sudah selesai dari Minhajul Tulab yang mungkin masih di jenjang S1-nya untuk melanjutkan ke jenjang S2, begitupun teman-teman yang masih di jenjang SMA. Di link ini juga bergabung yang dari SMA Minhajul Tulab. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi informasi yang akan disampaikan kepada anak-anak kita. Di situ di chatting itu ada pertanyaan berkaitan dengan link beasiswa. Barangkali itu nanti bisa di-share sebagai referensi buat teman-teman yang masih ada di
pesantren kan begitu. Kami berharap Yamin Haji Tulab ini bisa berkembang dari alumni-alumninya. Kegiatan semacam ini kan bentuk kepedulian alumni kepada lembaga, terutama kepada adik-adik kita yang tentunya itu tidak hanya berdampak pada personal adik-adik kita, personal teman-teman sekalian, tetapi juga akan berdampak luar biasa kepada lembaga. Ini Mas Rifai. Kita berkaitan dengan hal tersebut, mungkin secara konkret nanti baik dalam forum ini ataupun di forum yang lain, di WA Group misalkan, ada link-link beasiswa yang nanti bisa kita akses ataupun semacam link-link informasi lah setidaknya begitu. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Mansur atas saran yang diberikan. Insya Allah akan kita tindak lanjuti. Sebelum menutup ini, apakah ada yang bertanya? Insya Allah ini gagasan ini diskusi dengan saran dari kakak kelas kita semua, Kak Daus, ingin mengadakan sebuah bagaimana bentuk manifestasi dari alumni itu bisa mewujudkan santri Minhajul Tulab itu berwawasan internasional gitu. Insya Allah kedepannya ini akan kita perbanyak, terutama gambaran besar kami adalah kedepannya pematerinya insya Allah akan kita hadirkan misalkan ketika kami kemarin 1 bulan di Taiwan memiliki jaringan di sana, insya Allah akan kita gunakan untuk mengadakan hal-hal semacam ini yang insya Allah bisa kita ambil manfaatnya gitu. Mungkin terakhir Kak Dani tadi ingin bertanya, monggo Kak. Ini senior kita kalau dilewatkan sungguh sayang. Monggo Kak. Assalamualaikum. Saya tak ingin bertanya kepada moderator, yang kedua nanti kepada Bapak Haji ya. Karena namanya Son Haji, saya panggil Haji, semoga cepat haji ya Pak ya. Kepada moderator itu Gus Rifai ini kan mendapatkan beasiswa PMLT ini ya. Nah mungkin bisa diberikan resep ya atau ramuan trik di mana ketika teman-teman yang sudah lulus S1 itu bisa melanjutkan S2 dan S3 itu sudah diberikan beasiswa selama 5 tahun ya Gus ya jenengan. Nah 5 tahun S2 S3 sandwich-nya itu ke Jerman. Nah itu bagaimana triknya, nanti bisa diberikan arahan mungkin. Yang kedua kepada Bapak Haji ya. Bapak Haji, nah mengenai beasiswanya panjenengan itu mengapa kok jenengan itu mengambil di Taiwan itu. Yang kedua itu kenapa kok tidak ke Jepang, sedangkan Taiwan itu kan kita ketahui beliau itu kan masih negara yang yang hari ini sedang panas-panasnya, di mana Cina ingin menginvasi Taiwan gitu. Nah, mengenai hal itu apakah berpengaruh kepada teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan? Sebab di media hari ini itu kan sangat masyhur sekali mengenai berita di mana China itu ingin mengambil alih kekuasaannya yang dulu. Nah, itu kepada Bapak Haji pertanyaan. Monggo Mas Hilmi kami aturkan untuk menjawab pertanyaan. Ya terima kasih Bapak Ustadz tadi bertanya kenapa di Taiwan. Saya juga bingung kalau kenapa di Taiwan ya. Dulu memang nggak kepikiran mau di mana seperti itu karena Taiwan ini bagus ya dalam bidang material, teknologinya bagus. Ya saya masuk ke Taiwan seperti itu. Dosen saya juga merekomendasikan ini ke Taiwan saja. Saya ke Taiwan. Terkait mau diserang Cina, sebenarnya di sini tuh aman-aman saja Bapak kayak gitu. Kalau pemberitaannya di Indonesia mungkin agak ngeri, ya mungkin ini yang tukang pembuat beritanya itu memang pengen beritanya dilihat seperti itu. Karena tadi saya sampaikan teknologi Taiwan itu mampu membuat chip itu dan pusatnya chip di dunia itu salah satunya atau paling besar itu di Taiwan.
Jadi kalau sampai Taiwan ini jatuh, ini rantai chip itu semuanya akan jatuh. Kayak gitu. Ini yang sampai sekarang membuat Taiwan itu aman seperti itu, karena teknologinya. Jadi di sini itu insya Allah aman-aman saja. Gitu. Oke, termasuk brand nganu ya, brand masyhur dari produk smartphone ya, Samsung itu kan Taiwan itu Mas ya. Iya, semuanya Samsung, iPhone, HP-HP Cina itu chipnya itu buatnya di sini. Oh, sedangkan China itu biasanya itu KW ya. Cina itu nanti merakitnya di sana seperti itu. Oh gitu. Terima kasih Mas sudah. Baik, kalau untuk moderator tadi ditanya oleh senior, kalau tidak menjawab itu kan su'ul azab nih. Kalau jawaban saya itu sebenarnya sederhana. Saya itu ya karena yang seperti disampaikan oleh Mas Helmi, Mbak Dea tadi, berkat doa orang tua, guru. Sampai sekarang kalau saya ditanya gimana tips dan triknya, saya nggak tahu karena itu doa guru, doa orang tua, doa kiai-kiai saya. Jadi ya itu, kalau saya dulu prinsipnya gini, kalau Gusti Allah mewajibkan kita belajar, kita nggak usah mikir gimana biayanya, biar Gusti Allah yang mikir. Ibarat kata gitu, kasarnya saya tuh. Kalau guyon-guyon dengan teman-teman tuh gitu, kalau Gusti Allah wajibnya nuntut ilmu, ya udah, kita belajar saja, terkait biayanya biar Allah yang ngurusi, ya gitu. Guyonannya gitu. Dulu kalau nggak salah ini juga ajaran moral yang disampaikan oleh Kak Dani ke saya khususnya waktu di Jogja dulu, ya. Mungkin untuk menutup acara ini, kami mohonkan doa penutup dari Abah Yai Toha Muntaha Abdul Manan. Semoga dapat memberi manfaat acara ini. Monggo, Bah. Terima kasih. Semoga semua yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang tergabung dalam acara ini khususnya dan yang belum bergabung diberikan kemudahan di dalam mencari ilmu dan mendapat ridho dan manfaat. Libtighai mardatillah wa lihusuli maqasidin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa man hadhara fi majlisina hadza min ulama'ika sholihin wa min ibadikal mu'minin wa min husnil khawatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kami selalu berbangga untuk kalian. Matur Mbah Nuwun, sekali lagi saya selaku moderator, apabila terdapat kesalahan dalam memimpin acara ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Delmi dan Mbak Daya. Mohon maaf merepotkan waktunya. Terima kasih Pak Yai, Ustaz. Mohon izin Pak Yai.